Halo teman-teman, ketemu lagi di Mickey Little Pastry di Tips Baking bersama Mickey hari ini. Hari ini kita akan membahas mengenai kastengel. Tips, semua pasti tahu lah. Kastengel itu cookies yang seperti apa, pasti sudah cukup populer ya. Kita akan membahas bagaimana sih tips agar membuat kastengel yang nikmat dan kaya rasa kejunya. Ya, seperti kita tahu untuk kastengel ini bahannya kan bisa dibilang cukup sederhana. Cukup sederhana dalam artian cuman fat itu bisa margarin atau butter. Kemudian kejunya cukup banyak nih biasanya. Telur dan terigu. Jadi bisa dibilang dia ini benar-benar compact cookiesnya ini yang benar-benar cukup berat ya kalau aku bilang, dan kaya rasa kejunya. Jadi kalau buat para pecinta cookies asin atau pecinta keju, nggak mungkin sampai kelewat untuk cookies yang satu ini. Nah, hal-hal yang perlu diperhatikan dalam membuat kastengel biar hasilnya benar-benar nikmat ya. Jadi terutama dimakan, kejunya enak banget. Yang pasti bahan yang pertama itu di margarin fat atau butter, gunakan komposisi yang pas. Komposisi yang pas gimana? Dalam artian gunakan kombinasi, kalau bisa harganya cukup tinggi pakai butter, kalau semisal mau lebih ekonomis di mix margarin sama BOS pun juga nggak masalah. Yang penting usahakan aroma dari margarin atau butter ini bisa mendukung aroma keju asinnya. Nah, kemudian bahan kedua yang bisa dibilang salah satu aspek yang paling penting ya di kastengel itu adalah di keju. Nah, keju yang paling umum kita gunakan adalah keju cheddar. Keju cheddar ini ya beda merek, otomatis beda aroma dan beda rasa. Jadi sesuaikan. Tapi semisal mau lebih kaya rasa keju untuk di dalam kastengel ini bisa dikombinasikan. Kalau aku biasa itu aku pakai 3 jenis keju di satu kastengel. Jadi keju cheddar ini fungsinya untuk sebagai bodi dasar di kejunya. Jadi keju cheddar ini ciri khasnya dia punya bodi, rasa asinnya itu cukup di tengah-tengah ya, cukup balance dan punya aroma yang cukup wangi. Cukup wangi dalam artian kita makan, ini adalah aroma khas keju. Itu fungsi dari keju cheddar. Kemudian mau lebih kaya lagi, kita tambahkan keju edam. Keju edam ini keju tua biasanya yang keras, dibungkus packingnya ada seperti merah-merah, seperti lilin itu. Nah, keju edam di sini memberi aroma yang khas. Memang aroma di keju edam tidak terlalu strong, tapi dia memberi seperti aroma-aroma keju tua dan rasa khususnya. Rasa edam ini cenderung lebih asin dibanding keju-keju yang lain. Jadi kalau kita campur keju edam, dia ada sensasi seperti keju tua gitu ya, sensasi rasa keju yang cukup strong. Nah itu tapi nanti pengaruh sama cost juga, jadi perhatikan ya. Oke. Terus satu keju lagi yang terakhir adalah keju parmesan. Keju parmesan biasanya buat taburan pizza atau taburan makan Itali. Nah itu kita campurkan juga di dalam kastengel. Fungsinya apa? Kalau keju parmesan ini kan biasa kita parut lembut, dia sangat kuat di aroma. Keju parmesan punya aroma yang khas dan kuat. Jadi kalau kita campur ke kastengel itu, dia seperti booster aroma lagi. Kalau secara rasa, keju parmesan ini rasanya tipis, nggak terlalu asin. Dan secara body kan dia cenderung seperti rapu-rapu gitu ya. Jadi memang fungsinya untuk aroma. Itu kenapa kita biasanya kombinasikan ketiga keju ini. Tapi kalau teman-teman mau kombinasikan dengan keju-keju yang lain, bebas. Mau dieksplor, pastikan gunakan keju yang istilahnya punya bodi cukup keras ya, jangan terlalu basah. Seperti cream cheese. Kalau cream cheese itu kan dia kandungan airnya tinggi. Jadi kalau menurut aku pribadi kurang cocok untuk kastengel. Jadi biasanya kita balik lagi ke 3 keju utama tadi, cheddar, edam, sama parmesan. Kalau aku biasa pakai itu di satu resep dibuat 1:1 semua. Semisal di resep kejunya 150 gram, itu bisa dikombinasikan 50 cheddar,
50 edam dan 50 parmesan. Itu aja aromanya sudah oke, rasa asinnya udah dapat, tapi jangan khawatir itu tidak mutlak. Kalau semisal teman-teman mau bikin, kan memang bahan-bahan itu secara harga sedikit lebih mahal ya. Kalau mau lebih ekonomis, pakai full cheddar pun nggak masalah. Atau main perbandingan, diberi parmesan sedikit, edam sedikit pun nggak masalah juga. Nah, itu yang pertama di poin bahan. Bahan kemudian tadi sempat aku bilang ada telur. Untuk telur biasanya sih hanya menggunakan kuning telurnya aja. Jadi karena kastengel kan teksturnya agak padat, bukan yang mengembang mekar itu. Jadi cenderungnya biasa cuman pakai kuning telur, dan kalau kuning telur dia punya aroma, memberi aroma gurih kuning telurnya ini sendiri di kastengel. Dan untuk tepung dia sebagai bodi utama. Bodi utama dalam artian biasanya perbandingan jumlah tepung di dalam adonan kastengel dibanding butter lain, tepungnya cenderung lebih banyak karena biar benar-benar cookiesnya itu firm dan bisa ya menjaga bentuk dan rasa keju di dalamnya. Itu dari segi bahan dulu. Kemudian dari segi pencampuran kastengel biar rasanya bisa enak, wah digigit keju banget. Biasanya sih pencampuran untuk fat, kan kita mixer dulu tuh, bisa margarin bisa butter. Kita mixer dulu setengah ngembang, ya sampai kurang lebih setengah lembut ya. Biasanya langsung kita campur dengan keju yang sudah diparut. Jadi keju ini kita ikut mixerkan bersama dengan fat. Tujuannya kenapa? Biar kejunya ini bisa seperti dihancurkan, bisa lebih homogen dengan fat, si margarin atau butter. Makanya kalau digigit, kalau sudah menyatu kan otomatis dari minyaknya keju, terus keju ini sudah dihancurkan lebih kecil-kecil, rasanya akan lebih strong saat kita makan. Karena itu biasanya keju kita masukkan di awal, sedikit berbeda dengan cookies-cookies lain dengan campuran keju. Biasanya kan keju dicampurkan di belakang. Ini kita campurkan di awal biar fat kita itu benar-benar rasa kejunya keluar di sana. Itu proses pencampuran mixing. Lanjut setelah mixing kita proses pembentukan biasa ya, kita giling ketebalannya biasanya untuk kastengel itu 7 mili, jadi benar-benar puas kalau dimakan, agak tebal. Tapi perlu diperhatikan juga kalau dia tebal otomatis pemanggangan agak sedikit beda. Jadi pemanggangan biasanya kalau sistem panggangnya ya aku biasa cerita kan 2 kali panggang. Jadi panggang pertama sekitar 15-20 menit, kemudian dikeluarkan. Setelah itu kita keringkan dengan suhu 100 derajat kurang lebih 1 jam. Nah kalau untuk kastengel ada perlakuan khusus tambahan. Jadi waktu kita panggang awal, waktu jalan 10 menit, pintu oven itu kita buka sebentar. Jadi biar uap air yang di dalam ini langsung terbuang keluar. Itu tujuannya untuk bantu biar kastengel kita lebih cepat matang. Jadi setelah itu 10 menit, terus setelah 5 menit lagi ya, 15 menit kita buka lagi. Tutup, tunggu lagi 20 menit, kita buka, kita keluarkan. Kalau warnanya sudah didapat. Kalau misalnya yang penuh, biasanya sih waktu panggang kastengel karena ukurannya besar, dia bisa sampai 25-30 menit. Itu teman-teman cek aja ya, karena beda resep. Ada sedikit perbedaan. Plus juga tadi masalah yang dipanggang, atasnya kan juga diparut keju. Itu perhatikan juga keju dan olesan kuning telurnya warnanya sudah sesuai belum. Itu menentukan waktu panggang yang di awal. Untuk suhunya biasanya aku pakai sekitar 160-170 standar lah untuk ukuran suhu oven untuk cookies. Oke, setelah itu, setelah udah kita panggang, kita keringkan, tinggal kita angin-angin, pastikan dingin, langsung kita makan. Nah, kalau kita makan hap gitu, kadang masih istilahnya apa ya? Seringkali yang kekurangan yang terjadi, bukan ya kesalahan, ya kekurangan lah ya. Aku bilangnya kekurangan, karena kalau digigit bagian tengahnya seperti ada bagian yang lembab, kurang matang, itu bukan kesalahan, tapi kurang kering. Jadi proses masaknya dia belum selesai.
Kalau teman-teman ketemu cookies seperti itu, cookies dalam artian kastengel ya, kita ngomong kastengel dulu. Itu teman-teman tinggal panggang ulang, dikeringkan. Kalau warna atasnya sudah cukup coklat, teman-teman panggang suhu 100 derajat, kurang lebih dilihat kadar kekeringan tengahnya ya, itu bisa sampai 1 jam lah, seperti mengkeringkan cookies. Kenapa sih kastengel kok sering kali bagian tengahnya sering ada kayak kurang matang? Karena satu, ukurannya dia lebih besar otomatis kan waktu panggang juga butuh waktu lebih lama. Terus kemudian juga di dalam kastengel ini kan ada campuran keju, ada cheddar, ada edam, ada parmesan, masing-masing ini bawa kelembapan. Jadi kalau ada kelembapan tambahan otomatis panggang juga butuh waktu sedikit lebih lama. Ada sih beberapa tips untuk mengurangi itu. Jadi ada yang bilang keju itu diparut dulu, terus diangin-angin atau dipanggang sebentar biar dia agak kering. Itu setelah kering dicampurkan ke adonan. Itu boleh nggak masalah. Cuman kalau aku pribadi, aku lebih suka keju itu masih baru diparut langsung dicampur ke adonan. Kenapa? Karena kalau keju masih diparut kan dia ada sedikit kelembapan tuh, ada minyak-minyak kejunya masih ada. Kalau kita mixer, kita campur dengan fat atau margarin, minyak itu akan keluar dan terikat di fat yang kita kocok tadi. Jadi istilahnya kalau menurut aku ya ini, itu nggak ada aroma yang terbuang karena keju itu dikeringkan dahulu. Jadi minyaknya nggak sempat keluar, kelembapan ini benar-benar kekunci semua di sana. Nanti tinggal yaitu waktu kita panggang kita akalin. Kita panggangnya sedikit lebih lama, bisa 20, 25 sampai 30 menit dengan masing-masing per 5 menit dibuka ya. Terus setelah itu kita panggang keringkan lagi. Itu seperti itu sih. Itu ya tips mengenai cara bikin kastengel yang enak, kita makan aromanya wangi, digigit bisa berasa keju banget. Nah, buat teman-teman yang penasaran, di link bisa dicek juga di deskripsi ya, aku sudah pasang link untuk video kastengel yang aku pernah buat. Jadi selesai nonton tipsnya langsung cek videonya, besok tinggal belanja dan buat di rumah. Terima kasih teman-teman yang sudah nonton untuk video ini sampai akhir. Kalau teman-teman merasa bermanfaat, jangan lupa di like dan subscribe. Jadi biar teman-teman tidak terlewat update-update videoku yang selanjutnya yang akan aku update tiap minggunya. Plus kalau teman-teman ada yang merasa bingung nih, nggak paham atau mungkin ada istilahnya pengalaman atau lain, diskusi gitu, nggak masalah, diskusikan aja di bawah, tulis di komen, aku akan usahakan balas secepatnya. Dan semisal ada topik-topik lain yang teman-teman pingin aku bahas di sini, tulis aja di komen juga, jangan khawatir, aku akan usahakan untuk bikin kontennya secepatnya. Tapi ya itu, aku butuh waktu sedikit ya untuk menyiapkan materinya dulu. Ya oke teman-teman, terima kasih sudah nonton. Selalu jaga kesehatan dan sampai ketemu di video selanjutnya. Dadah!